Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBI Kedamaian. Jumpa lagi dalam ibadah online GBI Kedamaian. Minggu ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Nordi Luntungan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati kita, berikan kekuatan buat kita semua, dan menyegarkan kehidupan kita. Bagi adik-adik sekalian, tentunya ada cerita yang sangat menarik buat kalian semua. Para orang tua, Bapak Ibu Saudara boleh mendampingi putra-putrinya dalam menyaksikan tayangan yang kami siapkan, supaya anak-anak kita boleh memahami cerita firman Tuhan yang disampaikan. Dan bagi jemaat yang mungkin rindu untuk mendapatkan pelayanan khusus, konseling, doa-doa khusus atau yang lainnya, jangan segan-segan silakan menghubungi nomor sekretariat. Seluruh hamba Tuhan siap dengan sukacita melayani saudara. Dan setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara akan berikan, silakan ditransfer ke nomor rekening yang ada, nomor rekening GBI Kedamaian. Mari memberi dengan penuh sukacita, memberi dengan sukarela untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GBI Kedamaian. Tuhan memberkati setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah online minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat GBI Kedamaian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pagi hari ini, yang mengasihi Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita taruh tangan kita di dada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan memperkatakan iman. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Mari sekali lagi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Haleluya. Saya percaya tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih Yesus. Dia yang telah datang ke dunia untuk mati dan bangkit bagi saya dan saudara. Haleluya. Mari sembah Dia, bawa hatimu, angkat hatimu padanya. Oh, haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Mari katakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Mari katakan dengan iman, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih
besar di dalamku selama-lamanya. Mari jemaat katakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Hanya Kau Yesus yang besar, Engkau lebih besar dari masalah kami, Engkau lebih besar dari segala pergumulan kami Tuhan. Kami percaya Engkau lebih besar dari apapun yang kami miliki Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Sekali lagi panggil dia. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku.
segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang besar, lebih besar dari apapun yang kami miliki, yang kami punyai. Engkau layak kami banggakan, Engkau layak kami puji, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Bapa, pada kesempatan pagi yang indah ini, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Kami ada sampai hari ini, semua oleh karena kasih karunia Tuhan, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini kami bawa hati kami bawa segenap jiwa untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami berikan yang terbaik hanya untuk-Mu. Tuhan, Kau ambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, apapun yang ditaburkan, biarlah firman itu menjadi rema dan boleh mengubahkan setiap hati kami, setiap kehidupan kami. Kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersuka cita. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita, karena Dia adalah sumber sukacita kita. Amin saudara. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir
di hidupku. Mari katakan, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik, yeah, yeah. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari jempolmu di hadapan Tuhan. Baik, oh, 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 sungguh amat baik, yeah, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, yeah, yeah. Sungguh amat baik, oh, oh. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Apa saudara? Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Percayalah saudara, bahwa setiap masalah kita pasti ada jalan keluar, dan Dia akan menunjukkan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami tetap percaya. Kami tidak pernah meragukan janji-Mu, kami tidak pernah meragukan kasih-Mu. Kami tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda
dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi dengan iman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tadi sudah bersama-sama menaikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita sekalian. Saya mengangkat tema untuk khotbah saat ini, perjanjian Tuhan. Pegang janji Tuhan. Kenapa saya katakan pegang janji Tuhan? Janji Tuhan layak untuk kita pegang sebab di sana tidak ada kepalsuan. Di sana tidak ada kebohongan. Saya baca firman Tuhan untuk kita sekalian yang terambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 yang berbunyi sebagai berikut. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Perhatikan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Seperti apa murninya? Lebih jauh dikatakan bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam peleburan di tanah. 7 kali dimurnikan di dalam dapur peleburan. Demikian ayat 7. Engkau Tuhan yang menepati janjinya. Tuh, Tuhan yang akan menepati janjinya. Apa janjinya? Janji yang tidak ada unsur-unsur kepalsuan. Janji yang tidak ada unsur-unsur kebohongan. Sebab Alkitab berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Masakan ia berfirman lalu tidak akan menepati janjinya. Terlalu banyak manusia yang mengubar janji. Namun, terlalu sedikit yang menepati janjinya. Kalau ada yang menepati, itu sudah bagus. Maka tidak heran kita pernah mengenal sebuah syair lagu sekuler yang berbunyi, janji-janji, tinggal janji, bulan madu. Berujung lagu itu hanya mimpi. Jadi kita berharap kepada janji yang cuman sampai pada mimpi. Namun ketika kita memegang janji Tuhan, kita tidak sedang bermimpi.
Tapi kalaupun itu sebuah mimpi, itu mimpi yang akan menjadi kenyataan. Karena Allah pasti akan merealisasikan apa yang dijanjikannya itu sepanjang, ini penting, sepanjang kita tidak hanya memegang janji Tuhan, tapi kita juga harus berjalan di dalam perjanjian itu. Nah, di dalam berjalan dalam perjanjian Allah, saudaraku, tidak bisa dipisahkan, dilepaskan dari komitmen kita sebagai umat Tuhan. Komitmen kita sebagai pengikut Kristus Yesus itu untuk berjalan di dalam ketaatan, berjalan di dalam kesetiaan. Itu harus menjadi komitmen bagi mereka yang mau sungguh-sungguh memegang janji daripada Tuhan Allah. Mazmur 18 ayat 30 saya bacakan. Adapun Allah dikatakan jalan-jalannya sempurna. Adapun Allah jalan-jalannya itu sempurna. Karena dia Allah yang sempurna. Selanjutnya, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Perhatikan, dia menjadi perisai bagi mereka yang mau berjalan di dalam perlindungan Tuhan. Ketika orang Israel berjalan, ya, Allah memberi janji, yaitu akan menyertai mereka. Bagaimana cara Tuhan menyertai dalam memberikan perlindungan? Selama kita tidak keluar dari payung perlindungan Tuhan, kita akan tetap aman karena Dia yang berjanji. Nah, bentuk dari perlindungan Tuhan nyata, di mana orang Israel ketika siang hari Allah hadir dengan tiang awannya, memberikan perteduhan agar mereka tidak berjalan dalam kepanasan, dan di malam hari memberikan terang dan kehangatan dengan hadirnya untuk melindungi umatnya itu dari gelapnya padang gurun, dari dinginnya padang belantara itu, saudaraku. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat lebih jauh bahwa perjanjian Allah sungguh tidak dapat untuk dihalangi, baik oleh apapun dan oleh siapapun. Janji Allah tidak dapat dibatal oleh apapun dan oleh siapapun. Oleh karenanya, saudaraku, ini menjadi poin pertama bagi saya, bahwa perjanjian Allah untuk memberkati umatnya itu tidak bisa untuk dimusnahkan, dihalangi oleh apapun dan oleh siapapun. Mereka yang tidak hanya percaya saja, melainkan yang dengan sangat yakin berjalan di dalam perjanjian Tuhan Allah, sesungguhnya tidak akan terpengaruh dengan berbagai krisis yang terjadi. Baik krisis itu diciptakan oleh sebagian orang untuk coba menghalangi, untuk coba membatalkannya. Saya mau kasih contoh tentang di mana ada seorang yang diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa. Nama orang itu adalah Ishak. Saya akan baca firman Tuhan dalam Kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-12 dan ayat 13. Nanti juga disambung dengan ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga
ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Gak berhenti saja menjadi kaya, melainkan dikatakan bahkan kian lama kian kaya. Lanjut, sehingga orang itu menjadi sangat kaya. Kaya, kian lama kian kaya, dan berakhir menjadi orang yang sangat kaya. Yang membuat dia kaya karena dia pegang janji Tuhan yang telah Tuhan sampaikan melalui Bapaknya. Jadi Tuhan memberikan sebuah perjanjian juga bukan hanya kepada Abraham, kepada Ishak, tapi juga kepada kita. Namun coba saudara perhatikan ayatnya yang ke-15. Ini penting. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Saudara, orang yang cemburu kepada mereka yang berjalan dalam terus memegang janji Allah, coba untuk merintangi, coba untuk menghalangi dengan cara sumur yang digali itu yang memberikan hasil yang luar biasa, sehingga Ishak itu alami berkat-berkat Tuhan, coba ditutup, coba ditimbun oleh orang-orang yang cemburu. Kadang saudara, orang di sekeliling kita menjadi cemburu. Mereka tidak suka dengan keberhasilan. Tapi ketika kita pegang janji Tuhan, janji yang tidak ada kepalsuan, janji yang tidak ada kebohongan, kecuali yang hanya ada kemurnian di dalamnya, maka kita tidak pernah kecewa. Kita tidak perlu untuk jengkel, kita tidak perlu untuk marah, dan kita tidak perlu untuk bertengkar. Kita belajar dari anaknya Abraham yang bernama Ishak, di mana perjanjian berkat sesungguhnya tidak dapat dihalangi, dibatalkan, apalagi dimusnahkan oleh siapapun, oleh manusia manapun. Nah, ketika orang Filistin, saudaraku, coba untuk menutup, ya, Ishak tidak terpancing. Namun Ishak tetap terus berjalan dalam perjanjian Tuhan Allah ayahnya. Dia tidak pernah takut akan berbagai ancaman orang yang ada di seputarnya, yang mencoba untuk menutup, bahkan mungkin mengambil hasilnya. Karena dia tahu alamat yang tepat, yaitu Tuhan Allah yang telah dia dengar, diajarkan melalui Bapaknya, di mana Bapaknya, saudaraku, penuh dengan pergumulan saat berjalan di dalam memegang janji Allah. Dan itu menjadi pengalaman yang dibagi kepada anaknya yang bernama Ishak. Dia mengajarkan agar anaknya itu boleh tumbuh, tidak sekedar percaya begitu saja, tetapi bertumbuh di dalam suatu keyakinan yang kokoh bahwa perjanjian Allah untuk memberkati kita tidak dapat untuk dihalangi, dibatalkan, apalagi dimusnahkan oleh orang lain. Itu yang menjadi poin yang pertama, bahwa perjanjian Allah dengan umatnya tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dihalangi, apalagi dimusnahkan oleh siapapun dan oleh apapun. Nah, yang kedua, kita perlu pegang janji Allah. Karena janji Allah itu untuk memberkati kita tidak dapat juga dihalangi oleh krisis yang muncul. Bukankah
sekarang dunia sedang mengalami krisis. Ya. Hadirnya COVID-19, virus corona, melanda dunia, tak terkecuali negeri yang kita cintai, Indonesia. Hampir-hampir saja melumpuhkan perekonomian dunia. Keuangan dunia menjadi goncang, ekonomi menjadi goncang, politik juga menjadi goncang. Bapak Ibu, bagi orang percaya yang yakin akan Tuhan Allahnya di dalam Yesus Kristus, yang terus berjalan di dalam perjanjian, pastilah tidak pernah akan takut. Pastilah tidak pernah akan dikuasai oleh kekhawatiran. Sekalipun muncul krisis yang memiliki skala di mana pemerintah dunia menjadi pontang-panting di dalam mengatasi krisis COVID-19 ini. Saya mau beritahu untuk meyakinkan Bapak Ibu. Biarlah kita tetap terus berpegang teguh pada janji Tuhan. Karena saudaraku, Tuhan dapat bekerja di dalam suasana krisis. Tuhan adalah pribadi yang sangat menyayangi, mencintai umatnya. Tidak pernah kehilangan metode untuk menolong umatnya. Agar umatnya itu sekalipun berada di dalam situasi krisis yang berskala besar, di mana-mana terjadi kelaparan, itu pun dialami oleh ayahnya Ishak yang bernama Abraham. Jikalau kita melihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan katakan, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah, saudara, di Mesir, setelah dia tinggalkan Mesir, dia pulang dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Memang terjadi insiden kecil, dan melalui insiden itu Tuhan menyatakan diri kepada penguasa Mesir saat itu. Dan menjadi tahulah penguasa Mesir bahwa ini adalah seorang nabi. Itu berbahaya. Jadi Tuhan tidak pernah kehilangan metode. Ketika terjadi krisis kelaparan, Abraham sebagai orang yang dipanggil keluar dari tanah kelahirannya, dari negeri nenek moyangnya. Untuk apa? Untuk menempati suatu tempat bersama dengan keturunannya. Dan itulah yang dikenal dengan tanah perjanjian yang Tuhan sudah pertetapkan, sediakan, dan itu menjadi janji Tuhan. Dan akhirnya keturunan Abraham hingga saat ini mereka tetap menempati tanah perjanjian itu. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Demikian juga kita membaca di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Beda tempat, tapi kasusnya 11-12. Apa yang dialami oleh Abraham ketika dia pergi ke Mesir, maka orang menginginkan istrinya. Dan apa yang terjadi kepada Ishak ketika dia pergi ke Gerar, maka orang menginginkan istrinya juga yang cantik. Tetapi di situ Allah menyatakan pembelaannya yang ajaib. Artinya Allah yang berjanji. Dan ketika orang yang yakin pada janji Allah berjalan di dalam perjanjian Allah, tidak pernah kecewa. Karena Allah akan tampil sebagai pembela. Allah membela dan mengungkapkan kepada penguasa Gerar, jangan engkau sentuh orang itu. Itu adalah umatku. Itu adalah biji mataku. Jadi orang yang berjalan
dan terus memegang janji Allah yang kedua di berbagai situasi. Krisis apapun saudaraku tidak pernah menjadi sebuah halangan untuk kita meraih berkat-berkat yang daripada Tuhan. Coba saudara perhatikan saja di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Padahal apa yang terjadi saudaraku? Saya bacakan ayatnya yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah, ini bertalian dengan suatu peristiwa yang sedang dialami di seputar di mana Ishak anaknya Abraham dia. Sedang terjadi yang namanya krisis kelaparan di sana. Tapi Tuhan bilang, dulu ayahmu sudah ke Mesir, tapi kamu jangan ke Mesir. Pergilah ke Gerar. Maka Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Dan ketika dia berjalan di dalam perjanjian Tuhan dan terus memegang janji Tuhan, sebagaimana ayahnya tidak kecewa kepada Tuhan, begitu juga Ishak tidak kecewa kepada Tuhan, karena Tuhan yang berjanji tidak mengingkarinya. Janji Tuhan, janji yang murni, yang teruji 7 kali di dalam peleburan dapur. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu Saudara, saat ini mungkin kita sedang terpuruk karena krisis. Mari kita mau tetap membangun keyakinan kita bahwa Allah pasti menolong kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kenapa Allah pasti menolong? Saya yakin berkata Allah pasti menolong karena Allah tidak pernah berdusta. Firman-Nya itu iya dan amin. Apalagi saya telah membacakan kepadamu melalui Mazmur 18 tadi yang ayatnya yang ke-30, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Makanya kita tidak hanya melihat dari kejauhan, tetapi saudaraku, kita akan mengalaminya serta akan menikmatinya sekalipun berada dalam situasi krisis. Karena perjanjian Allah memberkati umatnya itu tidak bisa dihalangi oleh krisis. Baik skala kecil maupun skala sedang, termasuk skala besar sekalipun, orang-orangku, mereka akan tetap hidup dan terus hidup. Karena aku ada untuk mereka. Aku ada dan menyertai mereka. Aku ada untuk memberkati mereka. Aku ada untuk melindungi mereka. Aku ada untuk membela mereka. Itulah harus menjadi keyakinan yang kita bangun di dalam hidup yang mengaku sebagai orang percaya kepada Yesus yang telah mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, yang sudah menghancurkan segala belenggu krisis serta mengungkapkan salah satu perkataan salib yang paling enak didengar. Sudah selesai. Semua sudah kutanggung. Termasuk krisis masa lalu, krisis yang sedang berjalan, bahkan krisis di masa yang akan datang. Allah yang berjanji tidak mengingkarinya kecuali menggenapinya, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang terus dan terus memuliakan akan nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, kenapa kita perlu dan terus yakin
pegang janji daripada Tuhan Allah. Terus memegang apa yang telah menjadi janji daripada Tuhan Allah kepada umatnya, umat kesayangannya yang disebut sebagai biji matanya. Karena perjanjian Allah itu tidak dapat dibatasi oleh hukum Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika terjadi pertengkaran para hamba-hamba Lot dan Abraham, ketika terjadi perseteruan antara pekerja-pekerja Lot dan Abraham, maka kemudian Abraham itu memanggil keponakannya, berbicara baik-baik. Inilah cara dalam menyelesaikan konflik bagi orang-orang yang terus berpegang pada perjanjian Tuhan Allah. Tidak tersulut dan terbakar dengan emosi. Sebab Abraham dapat saja berkata kepada ponakannya, kamu coba tahu diri. Kalau bukan om, kalau bukan pamanmu, kalau bukan tulangmu, apa engkau bisa begini? Tidak seperti itu orang yang berjalan dalam memegang janji Tuhan. Tapi dia memanggil dan berbicara, ponakanku Lot, aku sayang engkau. Nggak baiklah kalau kita ini ribut. Sebab kita ini katanya apa? Keluarga. Kita ini sahabat. Ponakan itu disebut sahabat. Artinya Abraham tetap menjadi teladan, contoh, ya, untuk orang-orang yang bersahaja. Sekalipun dia yang dirugikan, dia yang tersakiti, tetapi dia tetap ingat dan terus berpegang pada janji Allah. Tidak baik. Oleh karenanya, orang Manado bilang, Ngana mau kemana? Kalau Ngana mau pergi ke kiri, Om Jo pergi ke kanan. Artinya, kalau Anda mau ke kanan ponakanku, enggak apa. Om yang ke kiri. Tapi kalau kamu yang ke kiri, om yang ke kanan. Hebat sekali punya om model begitu. Cuman jarang sekali ditemukan paman-paman di zaman sekarang ini. Ternyata itu cuman paman-paman di zaman dulu mungkin. Ya. Dan apa yang terjadi secara alamiah, Lot melayangkan pandangannya dan pandangan matanya itu tertuju ke suatu tempat yang bernama Yordan. Lembah Yordan yang ditulis oleh Alkitab seperti bagaikan taman Tuhan. Wow, keren. Nah, lalu Lot pamit. Om, terima kasih untuk kebaikan Om dan terus berbuat baik kepada saya. Ya sudah Om, saya memilih yang ke sana saja. Abraham bilang silakan dan dia pergi. Nah, apa yang terjadi saudaraku? Ketika Lot pergi berpisah, Allah berfirman kepada Abraham, suruh lihat. Makanya kemudian saya bilang, ketika kita tetap berpegang pada perjanjian daripada Tuhan Allah, maka berkat itu tidak bisa dibatasi oleh hukum Allah. Allah dapat membuat tanah gersang yang tandus menjadi subur. Yang setuju boleh katakan amin. Tapi Allah juga dapat membuat tanah yang subur bahkan seperti taman Tuhan menjadi kering kerontang porak-poranda. Ketika itu akhirnya Tuhan membuktikan bahwa sia-sia Lot membangun. Dia punya kehidupan di tanah sana yang hanya dikenal dengan tanah Sodom dan Gomora. Dan menjadi tanah yang kering tandus karena Tuhan mengirimkan belerang untuk membakar tempat itu. Sementara Abraham yang mengalah terus berharap pada perjanjian Tuhan. Dia tidak pernah kecewa Bapak Ibu Saudaraku. Dan dia tetap survive
Allah dapat mengubah tanah yang gersang, tanah yang kering itu menjadi tanah yang subur untuk Abraham menggembalakan kambing domba. Dan Abraham mengalami berkat-berkat yang tak dapat lagi diungkapkan, diucapkan secara kata-kata karena kehebatan, keajaiban daripada Tuhan yang dia sembah. Tidak salah dia mendengarkan suara Tuhan yang berkata, Abraham, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan familymu, tinggalkan kampung halamanmu, dan saya akan memberi engkau tempat. Ya, pergilah ke tempat yang akan kuberikan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memang saat ini sedang terjadi krisis. Ya, kita kadang-kadang mau kemana-mana aja tidak bisa. Mau kemana-mana saja takut. Tapi ingat, kita sebagai orang percaya, kita punya Tuhan yang berkata melalui Yesaya pasal yang ke-41. Saya mau baca buat saudara, ada 2 ayat di dalamnya. Ini menjadi ayat-ayat yang terakhir di dalam khotbah saya ini. Yesaya pasal 41. Pertama ayatnya yang ke-10. Kedua ayatnya yang ke-13. Yang berbunyi sebagai berikut. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kan ada lagu yang bunyinya begini. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku, inilah janjinya, kemenangan. Kalau Allah berjanji memberikan kemenangan, itu pasti terjadi sekalipun sedang berada di dalam kondisi situasi krisis. Yang setuju boleh katakan amin. Ayat 13 diulangi kembali. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesus adalah penolong yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Yesus itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Ketika Yesus ada di planet ini, saudaraku, satu-satunya pribadi yang hadir dapat menyelesaikan semua persoalan, semua masalah yang dihadapi oleh manusia. Sebut saja orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat, penyakit kusta itu bisa menjadi tahir. Bahkan saudaraku, orang yang baru mati untuk dihantar ke pekuburan, itu terjadi di kota Nain. Seorang pemuda anak tunggal, seorang janda. Lalu Yesus tergerak oleh belas kasihan dan mendekati usungan mayat itu, serta berkata, hai anak muda, bangkitlah. Wow, dahsyat, luar biasa. Hai anak muda, bangkitlah. Itulah Yesus yang berjanji akan menolong, terus menolong di masa krisis sesulit apapun. Tidak pernah dapat dibatasi berkat Tuhan sampai kepada kita. Ya saudaraku, melalui krisis-krisis, melalui keberadaan alam. Selanjutnya, jangankan yang baru mau dikubur, belum sempat dikubur. Bahkan Lazarus yang konon sudah melebihi 1-2 hari di dalam kubur. Namun Yesus hadir, mendekati kubur itu. Dan dia berseru, Lazarus, bangkitlah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Lazarus
keluar dari dalam kubur. Tidak salah ketika engkau mengambil sikap, mengambil keputusan untuk tidak sekedar percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi engkau membangun keyakinan dalam dirimu untuk tidak pernah berhenti berpegang pada janji Allah. Karena janji Allah itu tidak ada kepalsuan. Janji Allah itu tidak ada dusta. Janji Allah tidak ada kebohongan. Janji Allah itu, firman Tuhan katakan, adalah janji yang murni. Kiranya firman Tuhan ini tidak hanya sekedar membekali saudara, tetapi menjadi berkat bagi kita. Dan kiranya Roh Kudus berkenan memeteraikan firman Tuhan ini, sekaligus menolong kita untuk boleh kita merenungkan kembali setiap firman itu. Sebab tanpa kita merenungkan kembali, cuman mendengar, kita akan kehilangan banyak berkat. Dan kita tetap terus minta dalam perjuangan kita agar Roh Kudus juga menolong. Lalu kita melakukan setiap firman yang kita dengar, yang kita baca di dalam kehidupan kita hari lepas hari sampai Yesus datang menjemput kita sekalian. Puji nama Tuhan, biarlah engkau dan saya tetap semangat, jaga kesehatan. Ada Yesus penolong kita, menyertai dan memberkati kita. Haleluya, amin. Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan berkat-Mu pada ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur atas pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Noldi Luntungan. Bapa, kami berdoa kiranya hamba-Mu ini Tuhan terus pakai dimanapun mereka berada. Urapi mereka, berkati kehidupan dan keluarga mereka, sehingga semakin hari Tuhan semakin percayakan pelayanan pemberitaan firman ini bagi setiap orang-orang yang memerlukan firman-Mu. Terima kasih Bapa atas berkat-berkat-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu, kiranya Engkau memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, setiap pekerjaan, setiap anak-anak mereka yang sekolah, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap keluarga anak-anak-Mu. Dalam pandemi COVID ini, kiranya Engkau terus memberkati, menjauhkan mereka dari bahaya COVID, bahkan memberkati mereka dengan kehidupan, sehingga mereka tidak ada yang kekurangan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi Ibu Gembala dan seluruh keluarganya dan tim pengembalaan. Tuhan juga selalu memberkati dan menyertai. Kami juga mau berdoa Tuhan dengan penuh ucapan syukur bagi tim ibadah online umum dan sekolah minggu dari GBI Kedamaian. Mereka-mereka yang terus-menerus berusaha dengan cara-cara yang sederhana untuk memastikan ada ibadah secara online. Bahkan mereka juga mempersiapkan persiapan Natal Tuhan. Berkati mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan syukur mereka. Terimalah Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang membuat persembahan itu boleh dipakai menjadi berkat untuk melayani kembali di dalam GBI Kedamaian ini. Setiap mereka yang memberi, Tuhan memberkati kembali berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat-saat ini sedang dilanda berbagai macam tekanan,
baik pandemi maupun tekanan-tekanan yang lainnya. Tuhan lindungi bangsa ini. Kasihanilah kami Tuhan. Hindarkan supaya COVID ini segera boleh berlalu Tuhan. Dan juga Tuhan hindarkan bangsa kami dari perpecahan. Ada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang ingin memecah belah bangsa ini. Dan bahkan mereka mendatangkan angkara murka Tuhan. Tuhan tolong, hindarkan bangsa kami dari bahaya ini. Biarlah Engkau meneguhkan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran menteri dan staf pemerintahan di daerah, TNI dan Polri. Teguhkan dan satukan Tuhan untuk mengawal kedaulatan negara ini dengan kekuatan dan hikmat yang datang daripadamu. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Engkau sendiri saat ini yang akan menyertai setiap anak-anak-Mu yang akan kembali ke dalam kehidupan mereka, dalam setiap rumah tangga mereka. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bila Engkau kembali ke dalam kegiatan rumah tanggamu dengan membawa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, menyertai saudara sekalian bersama seluruh keluargamu, dimanapun engkau berada, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Tiap langkahku